Selamat berjumpa kembali di perbincangan kita yang wow keren ya. Setiap hari Selasa bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting, kita ada di perbincangan solusi SDM. Dan narasumbernya, dua narasumber pagi hari ini pure dari teman-teman MSI karena banyak narasumber tamu yang berhalangan untuk bisa dihadirkan dalam perbincangan, tapi tidak mengurangi keasikan kita untuk membicarakan atau memperbincangkan optimalisasi pelatihan melalui experiential learning. Seperti apa experiential learning itu? Saya menyapa Bu Novianing Tiastuti. Selamat pagi Bu Novi, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi, juga sahabat Mercury dimanapun berada. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, meskipun cuacanya agak ini ya, nggak jelas gitu ya. Anomali ya. Anomali gitu, terus banyak juga ya yang mungkin agak terganggu kesehatannya. Semoga tetap fit meskipun badannya nggak enak. Tetap gitu. fit meskipun badannya nggak enak. Ini wangel ini. Tapi artinya mudah-mudahan kalau ataupun ngerasa badan nggak enak itu tetap semangat gitu tetap ya. semangat supaya tersugesti ya, betul. itu ya. Dan kita punya teman baru loh yang jadi mengingat masa-masa ujian dulu skripsi. Karena ini adalah siaran perdana, namanya Mbak Rahmi ya. Rahmi, selamat datang di perbincangan ini. Selamat bergabung juga dengan Magnet Solusi Integra ya. Oh, saya meskipun nggak punya MSI ikut memperkenalkan. Selamat bergabung ya. Semoga kerasan, nyaman-nyaman ya lo. Ya. Tapi apa kabar Rahmi? Alhamdulillah baik Pak. Sudah berapa lama join? 1 bulan belum ya? Belum, baru 2 minggu mungkin. Baru 2 minggu ya. Dan ini adalah perdana. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kesannya setelah ngomong yang pertama kali. Sudah tidak terlalu ini ya? Masih Pak, masih tegang sekali nih Pak. Oh, masih tegang sekali ya. Oke. Baik, untuk menghilangkan ketegangan saya memulai dari Anda saja kalau begitu. Aduh, malah dari saya Pak. Iya, apa yang dimaksud dengan experiential learning? Barami, apa itu? Oke Pak, kalau experiential learning itu secara mudah ya Pak, itu adalah pembelajaran yang berbasis dari pengalaman gitu. Itu secara istilah mungkin asing ya Pak, experiential learning itu. Tapi untuk penerapannya itu sebenarnya sudah banyak sekali. Itu misalnya kayak pendidikan vokasi itu Pak, itu termasuk experiential learning. Kemudian untuk di pendidikan itu ada yang namanya internship, program magang, kemudian ada KKN. Ya seperti itu adalah bentuk-bentuk dari experiential learning. Jadi ini mungkin lebih mudah dikenali oleh orang awam seperti itu ya Pak ya. Itu mudahnya. Ya, sulitnya? Mudahnya seperti itu. Kalau sulitnya? Kan tadi bilang mudahnya ya. Itu ujian pertama dimulai. Ya oke. Oh artinya memang banyak ya, experiential learning itu banyak ya. Magang itu masuk di situ ya, masuk dalam couplingnya itu. Betul gitu Pak. Ya. Kerja praktek seperti itu termasuk juga Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian sekarang ini memang benar ya, makin banyak experiential learning ini dipakai untuk pelatihan-pelatihan begitu. Betul Pak. Sebenarnya ini nggak baru juga Pak. Kalau di dunia pelatihan itu dari dulu itu sebenarnya sudah ada. Tapi yang paling umum sekarang mulai mengemuka lagi atau gimana begitu? Iya. Mungkin ya dulu yang paling umum itu program outbound itu Pak, ya yang disukain sama bapak-bapak biasanya. Bapak-bapak aja ya. Bapak ya. Ibu-ibu enggak? Juga ya Pak, Bu. Ibu-ibu juga toh? Oh iya. Anak-anak? Enggak? Iya. Oh iya, mulai ulangi ngomongnya. Iya. Itu untuk program team building biasanya itu yang paling mudah dikenali sih itu sih Pak. Oh iya, itu masuk dalam ranahnya experiential learning itu ya. Salah satu contohnya seperti itu Pak. Oke, Bu Novi mau menambahkan? Jadi kenapa pagi ini kita membahas experiential learning gitu ya? Karena sekarang ini kecepatan perubahan itu kan sangat luar biasa Mas Aldi gitu ya. Terus kemudian banyak pelaku usaha termasuk juga pengelola SDM yang benar-benar kepontal-pontal untuk mencapai akselerasi dari pemenuhan gap
kompetensi ini gitu kan, sehingga mau nggak mau ini harus cari cara yang lebih jitu dibandingkan dengan kalau kita dulu ngajarin orang-orang melalui in class training kayak gitu. Nah itu yang kemudian membuat kita harus banyak cari cara gimana caranya supaya hasilnya itu impactnya itu cepat besar. Perubahan perilaku kan sebenarnya proses pembelajaran itu output yang mudah terlihat kan adalah adanya perubahan perilaku. Nah perubahan perilakunya itu yang harus cepat terjadi. Nah karena itu kemudian dicarilah sebuah metode yang sebenarnya mungkin tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini juga sudah lama dilakukan, tetapi mungkin belum pemahamannya ada, tetapi ketika kita masuk ke dalam pekerjaan sehari-hari itu penerapannya tidak banyak gitu. Ketika kita bicara pelatihan atau kita mau upskill kompetensi, itu yang terjadi adalah kelas training kayak gitu loh Mas Adli, kayak gitu. Jadi orang disuruh belajar sendiri atau kemudian dia belajar di kelas seperti itu. Nah itu yang kemudian rasanya kurang cukup efektif kalau kita mau mengharapkan cara yang lebih cepat. Nah terus kemudian ini kita pilihlah karena yang lebih kompleks, kemudian impactnya lebih besar, itu adalah experiential learning. Jadi basic konsepnya adalah bahwa orang belajar melalui pengalaman, di mana melalui pengalaman itu orang akan mengalami langsung, terus kemudian dari pengalaman yang dia lakukan dia akan mendapatkan insight gitu ya, oh ternyata begini gitu ya, mungkin yang di awal di kelasnya itu diberikan seperti apa atau secara teorinya bagaimana, dia mengalami sendiri, oh ternyata dalam prakteknya itu orang seringkali mengatakan tidak semudah teorinya gitu ya, oh prakteknya ternyata banyak juga kendala-kendalanya gitu. Nah dia berlatih di sana untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul juga dengan berdasarkan basic tadi itu pelatihan atau pembekalan awal yang dia terima. Nah dari proses itulah kemudian dia akan dapatkan insight gitu Mas Aldi, dapat insight, oh ternyata begini ya prosesnya seperti itu. Jadi tingkat kesulitannya itu seberapa tinggi. Misalnya nih kalau kita bicara tadi sudah dijelaskan antara lain misalnya program vokasi, magang, KKN yang kayak gitu ya. Dan sekarang juga makin banyak program-program sejak zaman ini ya, program Kampus Merdeka Belajar gitu ya. Merdeka Mas Belajar. Menteri kayak gitu. Terus kemudian vokasi juga makin ini. Nah ini orang misalnya kayak di perusahaan ada juga nih program MT Mas, manajemen trainee. Manajemen trainee itu biasanya adalah program yang didesain untuk perusahaan ini menciptakan kader-kader leader yang akan datang. Nah itu mereka kan konsepnya itu yang kita pernah bahas, bahwa pembelajarannya itu 10% itu di kelas atau teorinya, kemudian yang 70% itu adalah project atau assignment-nya, yang 20% itu adalah proses feedback, terus kemudian coaching, mentoring dari para atasan atau siapapun yang terlibat di sana, seperti itu. Nah misalnya nih sales gitu ya, udah dapat nih basic-basic tentang product knowledge-nya, terus kemudian misalnya SOP-nya harus seperti apa, kemudian mengatasi cari prospek order bagaimana, terus kemudian handling objection, termasuk sampai kemudian memastikan maintain relation setelah pekerjaan itu selesai atau misalnya barang itu sudah dibeli. Nah ini kan udah dapat konsepnya nih. Nah mereka disuruh praktek nih Mas gitu. Jadi gimana caranya misalnya mencari leads atau potensi customer lewat cara apa? Nah, lewat cara apa kemudian mereka akan belajar nyari sendiri dari berbagai sumber gitu. Nah, dari sana kemudian mereka akan menginternalisasikan. Oh, ternyata kalau referensi itu tidak semudah sumbernya tidak banyak tapi impactnya besar. Maksudnya tingkat kepercayaan terhadap ketika kita datang ke sana itu besar sekali gitu. Seperti itu. Oh, ternyata kalau misalnya kita nyari zaman dulu mungkin ada yellow page kayak gitu ya. Database customer gitu. Nah, itu memang datanya banyak, tapi ternyata kita mau ketemu orang yang decision makernya atau siapa yang benar-benar target market kita, itu ternyata nggak mudah gitu, prosesnya lebih panjang gitu. Tetapi ini mungkin bisa digunakan untuk sebagai alternatif kita mengirimkan informasi secara rutin sehingga kemudian hasilnya tidak bisa dilihat dari jangka pendek, misalnya seperti itu. Nah, ini ada proses pembelajaran di mana dia itu terlibat gitu, terus kemudian dia mengalami kendala-kendalanya seperti apa.
misalnya ketemu orang itu telepon sebelum janjian mau ketemu, itu yang paling efektif itu jam berapa kayak gitu. Jam berapa orang itu kelihatan nggak mau ditelepon, nggak mau direpotin terima telepon dan sebagainya. Nah dia belajar dari sana. Nah dari situlah kemudian tadi itu dia mendapatkan konsep atau apalah kayak semacam oh ini loh ahanya gitu ya, bahwa ini yang yang harus dilakukan. Nah baru yang di terakhirnya itu dia akan kemudian mempraktekkan cara-cara dari yang dia dapatkan dari pengalamannya dia mengalami itu. Nah cara inilah yang diharapkan kemudian cepat dapatnya gitu loh Mas, dibandingkan hanya diajari tapi mereka tidak diterjunkan atau tidak dikasih project atau assignment bagaimana mereka harus menerapkannya, sehingga dengan demikian perubahan perilakunya dapat. Dia tahu cara apa yang paling efektif dilakukan, termasuk misalnya handling objection atau namanya handling complaint kayak gitu Mas. Kayak gitu contohnya begitu. Iya. Oke, saya mulai paham bahwa ternyata ini adalah experiential learning itu modelnya ya, pelatihannya itu lebih banyak prakteknya gitu lebih ya. banyak prakteknya ya, kayak misalnya gitu. Mungkin di sini siaran, jadi setelah dikasih dasar-dasar basic broadcastingnya gitu, dilatih untuk siaran kayak gitu kan. Nggak tahu prosesnya kan ini, nah siaran kan kelihatan nih dredeg-dredegnya, ternyata ada orang tanya langsung kita nggak jawab. Ini experiential learning hari ini. Iya makanya. Bentar, ini kabelnya lo kan. Coba, ya oke. Sudah. Oh, ya, sudah. Nah, oke. Tapi kenapa magang itu masuk dalam experiential learning ya? Dari sisi apanya gitu? Oke. Jadi dalam proses magang itu Pak, itu seperti yang dijelaskan Bu Novi tadi Pak, itu mencakup orang yang sudah belajar tentang konsepnya, kemudian dia akan praktek secara langsung untuk mengerjakan tugas-tugas di sana gitu, di pekerjaan itu gitu Pak. Begitu ya. Iya. Dan artinya bahwa untuk magang itu pun juga mesti dipantau ya. Iya kan? Tetap dipantau meskipun dan mereka juga harus punya atau goal kayak gitu. Iya. Punya SOP lah ya. Iya, ada. Magangnya enggak wis bebas magang sekarang mau magang apa gitu enggak seperti itu. Jadi kita sebenarnya sama-sama menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai, tetapi itu tadi dalam prosesnya bisa berbagai arah kan Mas. Iya. Belajarnya bukan dari tutornya bukan dua arah kayak gitu. Belajarnya itu dari siapapun yang dia temui saat itu. Dari customer langsungnya, terus kemudian dengan mungkin vendor-vendornya, terus kemudian dengan satpam yang misalnya dia harus datang ke sana kayak gitu kan. Dengan siapapun lah yang dia pada saat itu belajar kayak gitu Mas. Termasuk dengan teman-temannya yang ternyata ada persaingan nih kalau sales gitu ya. Satu leads atau satu prospek ini ternyata bisa diperebutkan oleh beberapa orang. Terus caranya gimana nih supaya kemudian saya yang lebih tepat atau lebih duluan dapat, nah kayak gitu itunya Mas. Oke. Baik. Itu perbincangan kita, mudah-mudahan sudah kita ada di konsep yang sama tentang experiential ya. Pengalaman, experience. Iya, experiential learning itu seperti apa? Saya jadi sama groginya sama Rahmi ya, karena judulnya susah untuk diomongin. Silakan untuk Anda join seperti biasa di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096 setelah pesan-pesan ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Silakan untuk Anda barangkali ada yang mau nanya-nanya, mau kenalan sama Rahmi by voice juga boleh. Silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Tadi kita sudah berbicara banyak, menyamakan, membekali saya dengan apa itu experiential learning ya. Dan ini bukan sesuatu yang baru kata Fahmi, sebenarnya ini sudah cukup lama dikenal, cuman sekarang jadi lebih mengemuka lagi. Betul. Artinya apa sih kalau kita bicara kenapa ini jadi lebih mengemuka, apa sih manfaat-manfaat atau apa kelebihan-kelebihannya dibandingkan skema-skema atau konsep-konsep yang lain gitu, Rahmi? Baik Pak, jadi melalui experiential learning ini orang itu lebih cepat memahami suatu konsep Pak. Jadi kalau seperti dijelaskan Bu Novi tadi, orang belajar dengan dijelaskan. Karena praktek itu ya? Iya, dibandingkan dengan praktek itu pasti lebih cepat memahami yang melalui praktek ini Pak. Seperti itu. Kemudian
selain itu orang dewasa itu akan cenderung belajar apa yang relevan dengan yang dia kerjakan, seperti itu Pak. Iya, jadi ketika dia memiliki ketertarikan untuk belajar, baru dia mau belajar. Kalau berdasarkan prinsip belajar orang dewasa sih seperti itu Pak. Artinya ini memaksa orang untuk mau nggak mau, suka nggak suka belajar. Iya betul. Iya, memahami, Pak. mempraktekkan apa yang secara teori lebih ini. Itu memang karena memang kebanyakan dari kita itu agak malas gitu ya. Kalau dilatih terus kemudian nggak dipaksa untuk mempraktekkan gitu, biasanya lebih ini ya. Iya, kecenderungannya orang begitu. ngerti aku gampang gitu ya. Iya, soalnya sebenarnya itu loh Mas, kalau yang sering dengar I hear, I forget, I apa ya itu yang ada itu, pokoknya kalau aku dengar, saya lupa, tapi saya melakukan, saya apa kayak gitulah itu, saya lupa itu urut-urutannya. Gitu, jadi karena memang mendengarkan itu mungkin hanya 20% aja maksimal yang kemudian tertangkap gitu. Tetapi memahami sebenarnya itu adalah dengan tadi tuh, ketika kita sudah terlibat, terus kemudian kita aktif di dalamnya, dari sana kita kemudian mendapatkan insight atau pemahaman dari apa yang tadi sudah dijelaskan kayak gitu. Karena pemahamannya itu dari penemuannya dia sendiri gitu. Jadi dari proses yang dia lakukan kemudian dia mendapatkan pemahaman, oh begini toh yang namanya siaran misalnya, gini toh yang namanya jualan gitu. Seperti itu Mas. Ya, artinya secara teori ketika orang sudah mengalami itu akan terinternalisasi. Tetapi akankah seperti itu semua, Rahmi? Akankah bahwa ini perilakunya orang pasti berubah ketika dia sudah dilatih menggunakan konsep experiential learning ini? Apakah otomatis itu terinternalisasi kalau prosentase begitu, berapa yang orang tetap aja nggak berubah gitu? Ada nggak hasilnya, penelitiannya gitu, misalnya berapa persen orang itu ya karena memang tanya gurunya dulu dia. Gurunya dulu. Bos gitu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak punya, nggak apa-apa. Saya cuma nanya apakah memang ada gitu loh. Gitu. Kecenderungan kayak itu. Karena nanti pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya memang manfaatnya banyak, faktanya kan belum banyak juga yang mau melakukan ini gitu. Nah, kira-kira kenapa gitu? Jadi gini Mas Aldi. Pertanyaannya tadi apakah benar bahwa memang itu banyak gitu ya? Nah, atau secara persentase itu, atau misalnya nggak usah persentase, secara garis besarnya apakah memang experiential learning ini automatically mengubah perilaku orang karena sudah mengalaminya sehingga itu terinternalisasi dan nggak akan lupa gitu. Kalau sales ya harus kayak gini. Kalau ini gimana secara psikologisnya Bu? Secara psikologisnya sebenarnya manusia itu tadi itu belajar melalui pengalaman gitu kan Mas. Jadi secara pribadi saya meyakini memang itu ya. Memang seperti itu. Nanti sebentar risetnya nanti coba saya minta carikan dulu ya. Tapi tolong dibantu cari risetnya ya. Riset efektivitas experiential learning ya, coba supaya melengkapi lebih valid intinya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin juga sahabat Mercury merasakan bahwa ketika ada anak baru gitu ya, terus kemudian kita memberikan mereka hanya ini loh pelajari, misalnya kasih buku manual aja gitu kan, dibandingkan dengan dikasih manual terus kemudian dia diminta melakukan dengan dipantau tentunya, terus kemudian diberikan evaluasi, pasti hasilnya di lapangannya itu akan lebih baik dan lebih cepat menyerapnya gitu, karena dia belajarnya tidak lewat hafalan. Kan orang itu belajar itu melalui berbagai cara kan Mas. Ada yang dia lebih belajar lebih cepat dengan secara visual gitu ya, terus secara auditori dia mendengarkan dengan belajar. Ada juga yang secara kinestetik. Nah, yang secara kinestetik ini yang biasanya ada orang-orang yang belajarnya seperti itu gitu. Jadi belajarnya itu modelnya dengan dia melakukan. Nah, yang itulah yang selama ini kalau saya pengalaman saya dan saya melihat di lapangan ini seperti itu. Kebanyakan lebih cepat untuk
bisa ditangkap dan kemudian tidak orang mudah itu, dilupakan juga gitu ya. Iya, tidak mudah dilupakan dan orang mempraktekannya seperti itu Mas Adi. Nah kemudian Rahmi, kalau misalnya ini manfaatnya cukup banyak ya, tetapi apakah ini memang ribet atau apa sehingga boleh dibilang masih belum banyak orang yang mau melakukan ini meskipun tahu manfaatnya cukup banyak begitu? Sebetulnya kalau ribet sih enggak Pak. Enggak ya? Iya, karena langsung diterjunkan aja kan gitu kan Kak, istilahnya. Ini juga sering dikenal dengan OJT juga itu Pak. Apa itu OJT? On job training. On the job training. Juga, kan banyak sekali diterapkan di perusahaan ya Pak. Itu sebenarnya kalau ribet sih enggak, cuman ya itu butuh waktu memang. Butuh waktu yang cukup lama, enggak sebentar periodenya. Dan itu cost juga sih Pak kalau dari perusahaan ya. Mungkin di situ tantangannya untuk perusahaan. Iya, Bu Novi mau menambahkan kenapa kemudian? Tantangannya sebenarnya lebih ke ini juga selain tadi yang sudah disebutkan bahwa ini keterbatasan dari coach atau fasilitator yang akan melakukan, yang akan membimbing seperti itu gitu. Terus kemudian kalau orang mau belajar itu kan harus direncanakan, terus disediakan sarana prasarananya, termasuk metode evaluasinya. Nah itu yang mungkin tidak banyak orang sudah siap untuk itu gitu, dan mungkin tidak tahu caranya. Gitu. Mungkin tidak tahu caranya bagaimana sih ini harus dijalankan seperti apa kayak gitu. Misalnya juga karena kebanyakannya itu tadi tidak tahu seberapa efektif karena kemudian dibiarkan tuh ya udah dikasih tahu caranya terus kemudian disuruh praktek, tidak diberikan masukan, tidak dievaluasi, tidak diarahkan, dan juga tidak ditanya menurut kamu yang efektif seperti apa, yang tidak efektif seperti apa ketika melakukan ini. Berarti cara terbaiknya harus seperti apa. Jadi harus ada proses seperti itunya Mas, sehingga kemudian hasilnya itu menjadi cepat. Gitu. Oke. Nah itu saya membayangkan kalau dalam sebuah perusahaan begitu ya, dalam sebuah perusahaan kemudian pelatihan-pelatihan dengan model yang experiential learning itu seperti apa ya? Untuk melatih apa ya misalnya, Bu Novi? Mungkin bisa dijelaskan contoh-contohnya begitu. Karena kan kalau yang saya tangkap gitu, kalau pelatihan-pelatihan seperti itu kan biasanya untuk anak yang baru masuk gitu ya. Tapi kalau untuk mereka yang sudah existing itu masih bisa dengan pola ini untuk job yang lain atau apa begitu? Untuk job yang lain bisa. Jadi orang mau menempati posisi baru, misalnya promosi dan sebagainya. Itu kan ada suksesornya gitu Mas. Jadi gini, sebuah jabatan kalau dia ini harusnya idealnya itu dia punya suksesor gitu. Jadi punya calon pengganti lah, kayak gitu. Minimal dia harus punya 2 orang yang akan menggantikan dia. Nah, orang yang akan menggantikan dia ini kan udah kelihatan nih, ini kira-kira dia harus pindah ke bagian yang lain untuk pengembangan karirnya. Si pemegang jabatan ini kapan? Nah, si suksesornya ini yang kemudian secara tidak langsung mereka sudah diminta untuk mengerjakan tugas-tugas si atasan ini, si pemegang jabatan itu. Nah, ini termasuk experiential learning Mas, gitu. Artinya dia diberikan pengalaman ketika dia belum resmi dikasih surat atau SK untuk duduk di sana, tetapi sebagian pekerjaan dari si atasan yang akan digantikan ini dia sudah kerjakan seperti itu. Jadi menyiapkan seorang suksesor untuk siap di sebuah posisi itu bisa. Lalu yang paling banyak dipakai adalah untuk program-program pengembangan kepemimpinan. Kayak gitu. Jadi dikasih konsepnya di kelasnya seperti apa, terus kemudian mereka dimasukkan ke sebuah program. Kalau di perusahaan kan ada misalnya ada supervisory development program, managerial manager development program. Nah, itu adalah program-program kepemimpinan untuk menyiapkan mereka di sebuah posisi di level-level tertentu. Itu akan efektif kalau ada experiential learningnya ini dimasukkan di sana, kayak gitu. Jadi pengembangan kepemimpinan itu kan praktek Mas. Ya, ini bukan, berarti learningnya by doing ya. By doing. Jadi kan orang misalnya belajar kepemimpinan itu kan tidak bisa kita cuma ngapalkan terus tahu tugas pemimpin apa ya kayak gitu kan. Nah, jadi dia harus mengalami nih. Kalau yang namanya misalnya mengambil keputusan, ya dia harus dikasih experience nih untuk kemudian dia juga harus mengambil keputusan, termasuk menimbang resiko-resiko
resikonya, terus melakukan mitigasi resikonya juga seperti itu. Iya. Kayak gitu. Nah, selama dilakukan untuk di internal sebuah perusahaan itu tetap juga harus dievaluasi ya, Mbak Betul Rahmi? Pak, betul. Gimana Jadi, pola mengevaluasinya? baik, setiap pelatihan Ya. atau setiap program itu pasti harus disertai dengan evaluasi. Nah, evaluasinya itu ada beberapa level biasanya Ya. Pak. Ya. Bisa di level pengetahuan, kemudian nanti yang lebih atas lagi adalah di level perilaku seperti itu. Nah, untuk kriteria penilaiannya itu bisa dibuat dengan indikator-indikator apa saja Ya. yang ada di pekerjaan itu, Pak. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya dengan ada evaluasi berarti ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil ya. Betul, Pak. Jadi meskipun itu dalam mencari suksesor begitu itu tadi seperti kata Bu Novi, kalau yang gagal ya kita nggak bisa paksakan ya. Iya, begitu ya. Iya betul. Jadi kan sebenarnya ketika kita menyiapkan suksesor itu kan ngelihat kesiapannya. Misalnya kita ngelihat dari biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan talent management, Mas, itu akan dilihat gitu. Oh sebenarnya gap kompetensinya dia apa untuk bisa menduduki jabatan ini gitu kan. Ya, Nah gap kompetensi yang masih kurang itu yang kemudian itu di-develop supaya kemudian dia bisa ready pada saat itu. Nah, waktu assessment sebenarnya kelihatan dia ready 1 tahun yang akan datang atau ready 6 bulan yang akan datang, itu sudah bisa kelihatan dari kalau kita sudah punya profil dari si suksesor tersebut. Kayak gitu. Biasanya kalau sudah terintegrasi kayak gitu kan kita punya nih mapping kompetensi dari semua orang yang ada di level-level yang tadi itu mereka sudah waktunya untuk kemudian menjabat di sebuah jabatan tertentu kayak gitu. Iya. Ini memang cocok untuk perusahaan-perusahaan yang jenjang karirnya jelas ya. Kalau yang jenjang karirnya pendek-pendek begitu memang kurang ya. Artinya ya memang kurang karena mungkin tidak banyak layernya. Tidak banyak layernya, terus scope-nya juga tidak terlalu besar seperti itu gitu, Mas. Iya. Dan ini yang kemudian Rahmi sebut tadi ribet ya kalau dilakukan sendiri ya oleh secara internal ya. Itulah kenapa MSI menyampaikan ini gitu kan. Iya. Ayo belajar berjualan begitu ya kira. MSI sudah siap untuk melakukan pelatihan ini ya. Iya, Pak. Tuh kok jawabannya ya Pak. Tok. Ya yang apa gitu apa. Oh ya. Kita ke penelpon ya. Ya, oke. Baik, selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Monggo silakan. Iya, dengan mbak-mbak yang cantik Ya. Terima dan Pak kasih. Saldi yang ganteng ini. Iya, terima Gini, kasih. kalau yang gagal itu ya, ini sing welek dhisik, sing gagal itu terus dia ditempatkan di mana? Saya yang di bawahnya dia itu kan berhasil sudah, kan harus naik ke tempatnya yang gagal itu. Jadi kan yang gagal itu maksudnya mau naik jabatan tapi gak iso ya toh karena gagal ya toh. Nah yang ini gimana? Saya begini, saya punya pengalaman begini. Saya kalau umpamanya beli mobil gitu ya, beli mobil itu kan mesti melalui sales ya. Sales saya itu tak entekno sampai bonus-bonusnya tak entekno aku. Jadi kadang-kadang ono karpet dasar sih ini apa itu aku njaluk apa ae kan gitu entek. Tapi dia tetap ngotot terus saya. Tahu kenapa dia kok bisa begitu? Karena dia cuma ngejar bonus akhir tahun. Iya toh? Itu kan juga praktek dia. Kalau enggak kan biasanya kan bonus tiap penjualan kan ada. Itu ya dari pekerjaannya kan. Ya. Jadi yang saya tanyakan itu umpama yang gagal itu gagal terus gitu. Apa dipecat atau gimana? Itu ya yang gagal itu. Saya sing ngisar iku lah ya wis ndesek munggah ning gone jabatan sing gagal iku. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Rahmi. Baik, Pak. Mohon maaf ini tidak sehat. Ya. Baik. Untuk yang gagal ya, Pak, itu biasanya dia akan stay pada posisi itu, Pak. Jadi kan ketika dia di training itu dia belum naik jabatan, jadi dia masih ada di posisi Masih ada di itu. posisinya Iya. gitu ya. Nah nanti ketika dia gagal ya dia stay Ya di tetap posisi aja itu. di situ. Iya. Yang berhasil lah yang naik gitu ya. Iya. Makanya kenapa kemudian
tidak satu gitu ya. Iya, betul. Suksesor itu mungkin bisa disiapkan beberapa orang gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan MSc tadi seperti apa? MSc bisa ya untuk sangat bisa untuk melakukan ini ya. Bisa Pak. Jadi kalau dari kami kan ada training yang kita adakan itu Pak, itu kami sisipkan experiential learning juga Pak. Jadi contohnya itu adalah dengan kita kasih case study, seperti itu. Gitu itu ya. salah satu contoh juga kalau disisipkan di metode biasanya kan kalau kita kendalanya banyak yang online ya Pak di masa pandemi ini. Nah itu kita sisipkan. Jadi di situ tetap mengandung experiential learning. Oke. Jadi include lah ya. Ya. Kalau misalnya mau menghubungi MSc, nomor teleponnya berapa yang bisa dihubungin? Berapa Ibu? Saya bantu ya, 018 340 5557. Kita ke iklan dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, selamat pagi Pak Hadi. Terima kasih sudah mampir di perbincangan bersama teman-teman dari MSc pagi hari ini. Pak Hadi menanyakan apa plus minus kalau perusahaan tidak punya program-program ini, seperti experiential learning ini. Apa plus minusnya, Rahmi? Kalau nggak punya, nggak ada plusnya ya. Mungkin ya minusnya. Tapi apa, monggo silakan. Kalau nggak punya. Ya, sorry. Itu, ya, oke, monggo. Kalau nggak punya ke MSI aja Pak. Oh, ya kan, nggak sampai sejam loh, udah bisa jualan. Tahun depan udah nggak gantiin Bu Novi, pensiun Bu Novi tinggal kipas-kipas. Iya, betul, Mas. Anak buahnya yang jalan semua. Iya. Oke, jadi kalau punya itu perusahaan akan lebih mudah menemukan karyawan-karyawan yang potensial seperti itu. Itu untuk awal masuk. Nah. Kemudian untuk suksesor itu juga akan lebih mudah menemukan suksesor yang potensial seperti itu Pak. Jadi kalau nggak ada, ini kita kan perusahaan akan sedikit bingung untuk memproyeksikan siapa penerusnya. Kemudian seperti apa kandidat-kandidat baru yang harus dimasukkan seperti itu Pak. Iya. Jadi Pak Hadi, nasihat terbaiknya adalah 0811 340 5557 ya, untuk berdiskusi. Kalau ataupun belum ada dan kemudian merasa bahwa timnya belum siap, nah itu teman-teman MSc nanti akan membantu untuk memudahkan bagaimana experiential learning coaching ini dilakukan. Begitu ya, Bu Novi, silakan dilanjut. Ya, kalau betul. mau komentar soal Pak Sumarwito ya monggo silakan. Jadi mungkin dari Pak Sumarwito dulu tadi. Jadi bahwa kalau misalnya si suksesor ini ternyata dinyatakan fail, ya berarti satu dia tetap di posisinya, tetapi kemudian tetap dipersiapkan untuk pengembangan ke level yang dituju itu. Yang lain ya, divisi atau yang kalau lain enggak, gitu ya. atau kalau enggak sebenarnya mungkin dari proses evaluasi dia ternyata tidak cocok di bidang itu gitu. Jadi dia mungkin misalnya dari yang ini divisinya yang operation seperti itu, dia bisa masuk ke divisi yang supporting kayak gitu. Kan karena ada orang-orang tertentu yang sebenarnya punya karakteristiknya itu bukan orang yang pejuang gitu loh Mas. Pejuang itu bukan karena besok 17-an ya. Tapi orang yang bisa fight di lapangan, bisa berhubungan dengan banyak orang. Tapi mungkin dia lebih cocok dengan pekerjaan yang dia lebih supporting di belakang meja, di belakang gitu ya. layar, penelitian seperti itu. Karena dia merasa bisa jadi lebih hidup, lebih live di sana dibandingkan dia harus berkonflik dengan orang, terus kemudian berkonflik dengan orang, karena pekerjaan-pekerjaan yang kalau di operation biasanya memang mau nggak mau kan harus mengimplementasikan sesuatu, menggolkan sesuatu kayak gitu Mas Aldi. Jadi seperti itu, termasuk itu tadi program pengembangan yang lainnya yang perlu ditambahkan kepada si yang bersangkutan. Lalu kalau misalnya yang pertanyaan tadi misalnya apa sih plus minus experiential learning, secara keseluruhan manfaat atau benefit kita menjalankan experiential learning lebih banyak gitu. Ya satu tadi orang gaya belajarnya macam-macam, dan di experiential learning ini orang bisa mendapatkan pengalaman yang kompleks gitu, belajarnya dari banyak hal kayak gitu, lebih terpadu seperti itu. Orang mendapatkan pemahaman dari apa yang dia alami gitu, jadi nggak disuruh. Kan gini, yang sulit itu adalah ketika orang mau berubah gitu ya. Jadi kalau pembelajaran itu kan adalah perubahan perilaku. Nah kalau perubahannya itu lebih karena dia mendengar dan kemudian ini katanya pakar,
bisa jadi dia tidak percaya gitu kan. Tapi kalau dia mengalami sendiri maka dia akan lebih oh iya bener kayak gitu loh. Seperti itu. Jadi itu tadi pembelajarannya itu dia dapatkan dari proses yang dia nggak dikasih tahu orang lain. Jadi perubahannya itu lebih karena internal motivation kayak gitu Mas. Jadi benar-benar oh iya memang nggak boleh begini, harus begitu misalnya seperti itu. Jadi karena mengingat bahwa lebih banyak plusnya, maka ya saran saya ini bisa mulai diciptakan kayak gitu. Jadi menciptakannya dengan siapa? Kalau mungkin merasa kesulitan, libatkan para atasan atau manajer bidang atau kepala bagian bidang untuk membuat sebuah kurikulum yang terpadu seperti itu. Nanti HR yang akan membantu mengemaskan, memformulasikan, tetapi terhadap apa saja yang harus dikuasai. Nah, itu secara technically manajer bidang tahu. Kemudian HR melengkapi dengan soft kompetensi yang dibutuhkan. Soft kompetensi itu termasuk juga leadership kompetensi yang bakalan dibutuhkan untuk jabatan-jabatan yang ada seperti itu. Termasuk nanti proses evaluasinya seperti apa. Nah, HR yang membantu meng-create sistemnya, di mana pelaksanaannya mereka bisa bekerja sama kayak gitu. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Rohani, ini cukup panjang ya. Tadi dikatakan kalau experiential learning berupaya menciptakan karyawan yang kreatif, berintelektual dan mampu beradaptasi dengan kondisi yang bakal terjadi. Dalam program ini apakah nantinya bakal ketahuan kelebihan dan kekurangan karyawan? Kalau memang bisa diketahui, bagaimana bisa diketahui karyawan A memiliki kemampuan lebih dibanding karyawan B? Apa parameter penilaiannya? Raffi, mungkin mau jawab dulu untuk Pak Rohani. Oke, kalau parameter penilaian itu disesuaikan dengan kurikulum yang dibuat tadi ya Pak. Jadi kurikulum pembelajarannya apa, itu di situ pasti ada nilai. Nilai itu pasti ada range-nya Pak. Jadi nanti mungkin penguasaan kompetensinya antar karyawan itu pasti akan berbeda. Jadi sejauh mana karyawan A bisa menguasai kompetensi A, itu pasti berbeda dengan sejauh mana karyawan B bisa menguasai kompetensi A, seperti itu. Gitu ya. Bu Nafi mau menambahkan? Bicaranya dari mana ya? Dari parameter ya. Karena tadi pertanyaannya tadi adalah parameter keberhasilannya apa gitu ya. Parameter keberhasilan kalau misalnya ini aplikasinya di tempat kerja mungkin nanti bisa ditambahkan Pak ya gitu ya. Jadi kalau dari saya sih adalah kemampuan problem solving gitu ya. Jadi problem solvingnya ini lebih nyata kayak gitu. Jadi benar-benar orang dimasukkan ke situasinya dan di sana kemudian dia akan berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin ketika dia di kelas atau misalnya ketika pengarahan dia baca buku dia nggak dapet kayak gitu. Nah di sini benar-benar problem solvingnya nyata karena ternyata itu tadi teorinya kayak gini, ternyata di lapangan itu model-model orang itu bukan hanya karakter orang itu bukan hanya yang ABCD yang disebutkan. Ternyata ada yang gabungan seperti ini, ada yang kelihatannya manis di muka ternyata di belakang ini mendol buri gitu misalnya seperti itu. Nah ngadepin yang kayak gini nih mesti gimana, mau ngegolkan sesuatu ternyata kalau dari teorinya bicaralah dengan decision maker karena dia yang orang yang akan membuat keputusan. Ternyata dalam prakteknya ketemu decision maker itu tidak gampang gitu. Mengetahui apa yang penting yang perlu diputuskan itu ternyata tidak gampang. Kita harus cari siapa influencernya gitu. Jadi di perusahaan itu kita harus nyari siapa orang yang kemudian bisa menjadi combenya buat kita gitu. Yang mau menyampaikan sesuatu tentang apa yang ada di sana yang enak digali-gali, orangnya yang gampang ngomong, yang mudah didekati gitu. Kemudian kita bisa merumuskan cara yang terbaik harus seperti itu. Nah, itu problem solving kan seperti itu. Jadi yang nyata adalah di sana kayak gitu, Pak. Terus kemudian yang lainnya adalah kemampuan, kalau saya ngelihat ini lebih ke kayak yang ke aplikatifnya itu kayak adaptasi gitu. Adaptasi ini nggak bisa belajar pakai buku, nggak bisa belajar mendengarkan atau hanya melihat. Adaptasi ini harus dirasakan gitu. Jadi ketemu orang dengan yang pendiam, ngajak dia bicara karena kita sangat perlu orang itu atau perlu orang ini, perlu kita libatkan di pekerjaan kita. Ini adalah sebuah PR tersendiri gitu ya. Kalau kita nggak punya caranya, nyoba cara A nggak berhasil, B nggak berhasil, C nggak berhasil. Nah ini cara-cara yang dipakai ini harus seperti apa? Ketemu orang yang kalau ngomong nggak berhenti gitu ya. Sementara kita sudah sangat paham yang dimaui tanpa membuat dia tersinggung gitu. Misalnya karena secara ini mereka lebih senior atau memang
memang orang yang kita perlukan banget gitu. Nah, ini harus seperti apa? Nah, ini adalah kemampuan adaptasi gitu kan. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan situasi-situasi, dan tadi itu problem solving tadi itu aplikasinya di mana gitu kan ya, aplikasinya di mana itu tadi kan perlu juga mengadaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada seperti itu. Terus yang lain adalah kemampuan menghandle orang. Posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang kebanyakan yang misalnya sudah level penyelia ke atas, itu adalah jabatan-jabatan yang memerlukan orang bekerja lewat orang lain, bukan kita sendiri gitu. Nah, ini adalah kayak misalnya manajerial dasar kayak gitu. Nah, leadership yang dasar seperti ini yang nggak bisa dipelajarinya juga dengan hanya hafalan, terus kemudian baca buku leadership lemari kayak gitu Mas. Atau mendengarkan, atau kita ikut kursus online menghafal mendengarkan banyak masukan terus semuanya teorinya hafal, nggak bisa seperti itu. Leadership itu adalah kemampuan atau seni bagaimana kita ini mempengaruhi orang lain supaya dia bisa bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan. Nah, ini adalah indikator-indikator atau parameter yang kita bisa lihat dari kalau kita mengimplementasikan seperti ini. Seperti itulah. Nanti tinggal dipreteli adaptasi itu sebenarnya nanti kita ngelihat apanya gitu kan. Terus kemudian mengelola orang lain atau leadership tadi itu apa saja yang kita bisa kriteriakan ada di sana kayak gitu Mas Aldi. Oke. Jadi kalau misalnya kemudian kita pengen tahu supaya bisa mengatasi kendala-kendala yang sering kali muncul ketika experiential learning ini, apa Rahmi? Kendala-kendala yang sering kali muncul apa? Misalnya mungkin bukan dari konsepnya tapi dari yang bersangkutannya gitu ya. Nah, kalau misalnya muncul katakanlah ada orang-orang yang mungkin rejectionnya lebih kuat gitu ya, defense-nya lebih kuat, jadi nggak suka perubahan gitu, meskipun mungkin dia secara kemampuan mau, tapi mungkin ketika disuruh yang aneh-aneh nggak mau. Nah, apakah sering muncul yang seperti itu atau kendala-kendala apa saja dalam proses experiential learning ini? Oke. Mungkin kendala-kendala seperti itu sering juga muncul Pak. Nah, itu peran fasilitator itu sangat penting di situ makanya, karena dia lekat dengan si orang-orang yang di training ini. Nah, kendala lain yang sering muncul itu biasanya adalah penyesuaiannya mungkin Pak. Penyesuaian. Betul, ya, oke. Penyesuaian dirinya. Jadi ketika dia pertama masuk harus langsung menghadapi tugas-tugas yang banyak gitu misalnya Pak. Itu mungkin biasanya akan mengalami kesulitan seperti itu, karena dia pertama kali pasti belum tahu cara penerapannya seperti apa, seperti itu. Itulah peran fasilitator pentingnya untuk membimbing. Ya, artinya cara mengatasinya adalah dengan langsung melakukan ini ya, bimbingan langsung begitu ya. Betul. Oke, Bu Novi. Kalau orang mau belajar itu kan sebenarnya dia harus ready untuk menerima hal yang baru ya Mas, kayak gitu ya, siap menerima, karena tujuannya adalah ada perubahan perilaku. Betul, kayak gitu. Betul. Sehingga yang pertama ya dia harus siap dulu gitu. Siap itu artinya dia tahu bahwa programnya ini seperti apa kayak gitu. Dengan dia tahu bahwa program ini seperti apa, maka dia akan lebih tahu bahwa oh ya, saya bukan hanya sekedar duduk gitu kan, saya bukan hanya sekedar, karena bisa jadi ekspektasinya dia kalau dilatih kan ya wes belajar sendirilah kayak gitu kan. Misalnya anak-anak sekarang juga merasa bahwa misalnya karena sekarang ini sudah banyak kemudahan dengan teknologi, kalau mau belajar ya udah cuman belajar aja, bisa remote gitu kan, saya baca mandiri, saya ikut kelas online, bisa seperti itu. Tapi kan ini perlu praktek gitu. Nah, perlu praktek ini kan enggak, kalau anak sekarang tuh kan kadang gampangin, udah bisa di online kan aja, pakai Zoom aja gitu kan. Kan nggak bisa gitu ya. Kayak gitu. Jadi satu kesiapan dan kesadaran dia bahwa ada hasil yang ingin dicapai lebih besar daripada sekedar dia mendapatkan ilmunya seperti itu. Kayak misalnya coaching lah gitu ya, keterampilan coaching. Keterampilan coaching itu ini saya sedang ikut sertifikasi Mas Aldi, yang dimana prosesnya itu sertifikasinya itu adalah 6 bulan. 6 bulan itu saya baru dapat dinyatakan sebagai saya lulus dari programnya itu. Belum nanti saya yang harus praktek-praktek kemudian mengumpulkan kayak jam terbangnya kayak gitu. Nah, ini
ini yang saya alami gitu. Saya membayangkan bahwa oh ya udahlah kan bisa online gitu kan. Ternyata meskipun online itu saya nggak bisa nyambi dengan ngerjakan yang lain. Terus kemudian saya meeting yang lainnya kayak gitu. Terus pokoknya saya sekedar hadir. Itu ternyata nggak bisa karena di sana itu kemudian ditanyai secara aktif. Terus ada yang praktek. Terus kita diminta untuk memberikan komentar kayak gitu Mas. Atau kita sendiri yang kemudian disuruh praktek kayak gitu. Nah itu tadi jadi prosesnya itu nggak bisa seperti itu. Bahkan ketika kemudian saya ini kan karena ada beberapa tugas ini saya ngalami bahwa waduh saya agak ketinggalan nih kan. Terus saya minta gimana nih untuk mengatasi ketinggalan saya. Ada yang diberikan tugas tapi kemudian akhirnya apa yang diminta adalah saya harus lebih banyak berpraktek dan mengirimkan rekaman saya melakukan proses coaching kayak gitu. Jadi untuk memastikan itu tadi ketika terus kemudian dia bilang kalau nanti ibu nggak bisa selesai di tahap ini nanti masih ada kok bisa ikut yang di batch berikutnya tapi sudah kelasnya kelas offline. Waduh tambah saya girap-girap Mas karena makin nggak mungkin saya gitu waktunya. Nah ini kan termasuk kesiapan gitu. Jadi ketika saya mau belajar mau ikut sertifikasi coaching di mana coaching itu sebuah keterampilan yang harus banyak dipraktekkan. Saya membayangkannya ya itu tadi karena online gampang lah kayak gitu. Cuman ngumpulin tugas mungkin rangkuman gitu. Ternyata enggak harus banyak praktek-prakteknya dan ketika ini harus benar-benar praktek dikomentari oleh teman-temannya, peersnya yang lainnya kayak gitu loh Mas. Banyak proses-proses seperti itu. Jadi ya kesiapannya itu. Terus ya itu tadi kalau orang ini sendiri pada dasarnya sulit berubah pasti akan menyulitkan gitu. Tapi ya itu tadi kalau misalnya saya yakin sih seorang karyawan ada di perusahaan ya pasti ini ditekan lah sama dia ya karena mau nggak mau ya dia harus beradaptasi dengan pekerjaannya seperti itu. Terus termasuk yaitu tadi sistem pembelajaran ya sistem pembelajaran artinya bahwa satu ya awal harus ada konsep teorinya dulu gitu kan. Terus kemudian kalau harus praktek itu dikasih arahan-arahan praktek ini tujuannya apa, bagaimana caranya yang kayak gitu-gitu. Dan harus ada feedbacknya Mas gitu. Jadi kayak yang saya ikut sertifikasi coaching itu juga setelah saya berpraktek itu nanti 2 hari kemudian saya dikirimin gitu indikator-indikator apa yang harus dicapai, mana yang saya sudah melakukan, mana yang saya belum gitu sehingga kemudian saya jadi tahu bahwa oh ini yang harus saya perbaiki kayak gitu. Kalau Bu Novi ikut pelatihan coaching itu gurunya berarti Mahadewa ya berarti ya? Iya betul. Biasa ya. Tapi kalau levelnya Bu Novi masih harus ikut pelatihan gitu. Karena coaching itu ternyata enggak gampang Mas Aldin. Enggak gampang ya. Iya. Coaching itu enggak boleh ngasih ngasih arahan atau ngasih jawaban atau instruksi kepada si coachingnya. Jadi kita ini harus bertanya yang kemudian tidak boleh mempengaruhi lah pokoknya. Betul. Dan kesadaran itu harus muncul dari si yang coachingnya gitu. Bagi seorang bos seperti Bu Novi itu pekerjaan yang luar biasa susah gitu kan. Iya betul. Karena kan kecenderungannya itu kan ya pasti gitu kan perintahnya itu kan supaya perintah cepat arahan. kan gitu kan supaya cepat begitu atau kita sudah tahu bahwa ini loh jawabannya kayak gitu kita nggak boleh terus kemudian aduh kurang dikit terus atau mancing-mancing gitu nggak boleh. Oke, baik kita tutup perbincangan kita ini dengan evaluasinya seperti apa Raffi? Experiential learning ini ketika melakukan evaluasi apa saja yang harus poin-poin apa yang harus diperhatikan begitu? Baik, untuk experiential learning evaluasi yang dilakukan itu biasanya orang-orang ini ujian ya Pak. Iya, biasanya ada ujiannya berupa presentasi. Itu untuk menyampaikan program-program apa saja sih yang sudah dia jalankan selama periode training ini. Kemudian apa saja yang capaian yang sudah mereka peroleh seperti itu Pak. Kemudian nanti akan dievaluasi oleh orang-orang dan fasilitatornya dia seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, langsung disambung dengan Bu Novi sekaligus closing statement dan kegiatan-kegiatan dari MSI. Monggo silakan. Jadi sahabat Mercury karena ini tadi kita hari ini menjelaskan tentang sebuah konsep yang saya harapkan bisa mulai di-create di perusahaan karena kecepatan perubahan itu sangat luar biasa. Jadi mulai saat sekarang kalau sekarang yang bos yang mendengarkan melibatkan tim SDM-nya, ayo coba di-create gimana nih caranya supaya ini bisa dijalankan di tempat kita. Kalau yang teman-teman pengelola SDM libatkanlah manajer-manajer bidang yang lain untuk kemudian bersama-sama untuk menciptakan proses pembelajaran ini karena saya yakin
yakin seyakin-yakinnya pada saat sekarang ini gap kompetensi itu sangat besar. Kita nggak bisa jalan bisnis dengan cara yang sebelumnya. Nah, kesadaran untuk berubah inilah yang kemudian harus ada di teman-teman yang sekarang menjadi pelopor untuk perubahan di perusahaan, dan Anda tidak harus melakukannya sendiri, lakukanlah bersama dengan tim yang lain supaya kemudian hasilnya lebih signifikan hasilnya seperti itu. Oke. Kalau untuk kegiatan-kegiatan MSI yang ingin disampaikan, kegiatan MSI yang paling dekat tanggal 20 dan yang akan datang ini hari Sabtu nanti kita buka pelatihan dan sertifikasi MSDM yang BNSP, juga pelatihan dan sertifikasi administrasi perkantoran atau sekretaris yang BNSP seperti itu. Terus kemudian bukan MSDM, PR yang mau jalan tanggal 20 besok ini, PR dan administrasi perkantoran seperti itu. Terus kemudian kita sedang ada program proklamasi, program khusus layanan Magnet Solusi Integra. Jadi ada diskon 17% untuk layanan rekrutmen seleksi dan psikotes online, serta diskon 10% untuk pelatihan dan sertifikasi BNSP. Di mana pemesanan layanan bisa dilakukan selama bulan Agustus dan nanti pelaksanaannya maksimal bisa sampai di akhir September. Jadi semoga promo ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian yang sedang ada program-program pelatihan, terus kemudian sedang ada proses rekrutmen, mau promosi, assessment dan sebagainya. Mumpung ada promo bisa digunakan. Lumayan 17% ya. 17% gitu Mas Aldi. Ya, lumayan. Oke. Selain 0811 340 5557 yang bisa Anda gunakan untuk mengetahui atau berdiskusi panjang lebar terkait dengan apa-apa yang bisa MSI lakukan. Alamat untuk media online-nya? Instagram, lebih banyak Instagram ya. Lebih banyak ke Instagram Magnet Solusi Integra, terus websitenya msi-indonesia.com. Facebook juga, Facebook dan LinkedIn, Instagram semuanya pakai Magnet Solusi Integra. Atau kalau mau telepon lokal bisa di 998 47 301. 998 7301. 9984301. 9984301 ya. Betul. Itu nomor telepon itu yang fix phone ya. Ya, betul. Ya, telepon biasa, telepon lokalnya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Terima Rahmi, kasih, welcome to the jungle ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti makin sukses di MSI. Bu Novi, terima kasih juga. Terima kasih Mas Aldi. Sukses selalu ya. Sehat-sehat semuanya juga. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak, menonton melalui akun YouTube Mercury. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya, supaya kami juga bisa terus bersemangat untuk menghadirkan konten-konten yang lain untuk Anda. Saya Aldi pamit. Kita ketemu di Solusi SDM selanjutnya.